Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat channel Ngaji Kang Santri yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan untuk kajian fikih, yaitu pada bab sholat. Sekarang masuk pada syurutus sujud, yaitu syarat-syarat dari sujud. Di dalam kitab ini syarat sujud yaitu ada 3. Sujud termasuk salah satu dari rukun fi'li, yaitu rukun sholat yang berupa gerakan yang harus kita kerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Yang pertama yaitu ayyakuna ala sab'ati a'dha'in, yaitu sujud menggunakan 7 dari anggota badan, yaitu dahi atau jidat, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, serta kedua dari ujung kaki. Ujung kaki sebelah bagian dalam, ujung seperti ini. Jadi ada dahi, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua ujung kaki. Maka ada 7 dari anggota badan. Kemudian syarat yang kedua yaitu ayakunal jabhatu maksufatan, yaitu dahi atau jidat dari kita harus terbuka, tidak ada yang menghalangi. Maka di sini antara laki-laki dan perempuan maka ada perbedaan. Kalau laki-laki maka jidat dahi harus benar-benar terbuka. Jadi tidak boleh seperti ini. Tidak boleh, maka ketika sholat harus pecisnya ini harus diangkat agar dahinya ini terbuka. Kemudian kedua telapak tangan untuk laki-laki maka boleh dibuka, boleh tutup, maka boleh menggunakan kaos tangan. Sedangkan untuk kedua lutut maka harus ditutup karena itu termasuk dari aurat ketika sholat. Kemudian untuk ujung kaki maka boleh dibuka, boleh ditutup. Jadi sholat menggunakan kaos kaki maka hukumnya tetap sah. Sedangkan untuk perempuan yaitu dahinya juga harus benar-benar terbuka. Jadi tidak boleh ditutup. Ketika dia memakai cadar pun dia harus membuka dari dahinya agar benar-benar bisa menempel ke tempat sujud. Sedangkan untuk kedua tangan maka boleh dibuka, boleh ditutup. Kemudian kedua lutut harus wajib ditutup, dan kedua ujung kaki untuk perempuan maka juga harus ditutup. Kemudian yang ketiga yaitu ala yasjuda ala syai'in yataharraku bi harokatihi, yaitu sujud di tempat yang bergerak, yang disebabkan gerakannya itu disebabkan ikut dari gerakan dari sholat. Sebagai contoh misalnya kita sebagai laki-laki kadang menggunakan serban, maka karena serban yang panjang kemudian serban itu menempel pada sajadah atau tempat sholat, sehingga serban tersebut itu ketika sujud kok menempel menghalangi antara dahi kita dan tempat sholat, maka sholatnya tidak sah karena serban itu ikut bergerak ketika dia sholat. Berbeda halnya ketika serban tersebut benar-benar ditaruh di tempat sholat, di tempat sujud, maka ketika dia sujud dan menempel pada serban tersebut maka sholatnya tetap sah, dikarenakan serban tersebut ketika ditaruh dari awal itu tidak ikut bergerak ketika sholat. Semoga kajian ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.